Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini kuliah 13 ya? Mana? Iya, Pak. Besok terakhir ya, Pak? Besok terakhir habis itu UAS ya. Wah, iya. Ya, hari ini kita bahas financial teknologi atau fintech ya. Itu ada 4 chapter 19, 20, 21, 22. 21, 22 nanti besok ya. Hari terakhir kuliah ke 14 ya. Jadi sekarang kita bahas mengenai sejarah fintech, peer-to-peer lending ya. P2P lending di Inggris, kemudian sejarah P2P lending di Amerika, sejarah P2P lending di China, sejarah P2P lending di Indonesia. Nanti habis itu kita bahas mengenai fintech P2P lending atau sekarang namanya Pindar ya, ya Pindar. Pindar itu singkatan dari pinjaman daring ya, pinjaman daring. Kan kalau di media pinjol namanya, pinjol, pinjaman apa? Pinjaman Pinjaman apa? online. Pinjaman Pinjam, online. pinjam online, pinjol ya, pinjam online. Namanya sebenarnya resmi dari OJK itu Pindar, namanya. Pinjaman Oh, daring, pindah. bukan pinjol. Pinjol itu istilah di masyarakat ya, tapi di Oh, OJK-nya Pindar namanya, pindah. pinjaman daring. Tapi jarang dipakai oleh masyarakat dan tahunya pinjol aja, punya Ya, punya singkatan sendiri masyarakat ya. Tapi kalau di apa di ketentuannya nama Pindar. Pindar atau fintech P2P lending ya, sama. Karena ada tujuannya apa? Kemudian dasar hukum, kemudian peran fintech ini dan perkembangan fintech. Nanti besok kita bahas mengenai eh, proses bisnis fintech, P2P lending. Proses bisnis itu prosedur apa terkait dengan aktivitas bisnis di perusahaan fintech ini. Kita lihat siapa pengguna fintech kerjasama dengan pihak ketiga, risiko, edukasi, dan perlindungan konsumen. Dan terakhir itu, terakhir besok itu pengaturan dan pengawasan P2P lending. Jelas pengaturannya pasti diatur oleh OJK, pengawasan jasa OJK ya. Dan perlindungan konsumen terkait dengan fintech sini. Jadi masyarakat yang menikmati fasilitas pinjaman dari fintech sini itu harus dilindungi ya. Misal tingkat bunga tidak wajar ya, kemudian juga pengenaan denda, kemudian juga cara dia menagih ya, ke konsumen, apakah menagih itu penuh kekerasan atau gimana ya. Dan juga dalam hal keterbukaan informasi dari mereka kepada konsumen itu jadi problem juga dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat mengenai pendahuluan tentang fintech ya. Jadi pertama kita harus mengenai sejarah. Jadi fintech peer-to-peer atau P2P singkat P2P ya, lending atau fintech lending atau juga pinjaman dalam jaringan. Oh, jaringan ya. Bukan pinjaman daring, pinjaman dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan ya. Pinjaman dalam jaringan merupakan praktik ya, atau aktivitas pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital. Jadi ya P2P lending itu fungsinya mempertemukan ya. Beda dengan bank itu tidak mempertemukan kan. Bank itu tidak mempertemukan antara nasabah dengan debitur ya. Tapi bank itu narik dana dari masyarakat dan dana itu akan digunakan oleh perbankan tanpa izinnya dari nasabah ya, tanpa mempertemukan nasabah dengan peminjam bank. Kalau ini enggak, jadi fungsi itu dia sebagai agent mempertemukan ya. Jadi kalau ada nasabah butuh dana 2M, datang ke fintech mencarikan investor yang 2M itu. Didapat nanti mereka dipertemukan dalam hal negosiasi
untuk terkait dengan kontrak, bunga, jangka waktu, kemudian juga peruntukannya dan sebagainya. Nanti peer-to-peer lending hanya sebagai saksi ya yang pertemukan itu, jadi dapat fee di situ fee. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih tergolong baru sebagai sebuah produk finansial. Karena selama ini kan nggak ada hubungan antara pemilik dana sama pengguna dana kan. Jadi pemilik dana berhubungan dengan bank, dan bank berhubungan dengan debitur ya, debitur. Kalau ini nggak, nasabah berhubungan dengan peminjam ya, peminjam. Jadi nasabah itu yang masyarakat punya dana, datang ke fintech, Pak ini saya ada punya dana nih 2M, silakan mau dipakai, tapi saya harus ketemu orangnya dulu. Nah, itu dipertemukan. Ya. Nah, pada praktiknya P2P lending atau pindar sendiri sebenarnya telah berjalan cukup lama. Dulu praktiknya dilakukan dengan metode tradisional dan tidak berbasis teknologi digital seperti yang dapat dilihat sekarang. Yang penting mereka mendatangi, ya, kemudian juga menjemput dan mereka isi data secara manual. Ya. Hasil pertemuannya ditulis dalam bentuk kontrak, ya, kesepakatan secara manual, secara offline. Ya. Jadi tidak seperti sekarang. Nah, bagaimana perkembangan P2P lending di Inggris? Ya? Ini perusahaan pertama kali di dunia yang menawarkan P2P lending itu di seluruh Inggris ya. Nah, perusahaannya Zopa yang berdiri pada tahun 2005. Selanjutnya Funding Circle berdiri pada bulan Agustus 2010. Di 2005 Zopa, kemudian tahun 2010 Funding Circle. Jadi termasuk barulah masih di atas tahun 2000-an ya. Terkait dengan platform yang merupakan platform digital ya. Jadi Peer-to-Peer Finance Association P2PFA. Mungkin belum digital nih 2005 ke 2000 internet itu ada di tahun 99 udah ada ya. 98 internet sudah ada. Kita saya masih ingat tahun 2000 sudah ada internet ya di UI di warnet warung internet ya. Nah, itu Iya, sudah Pak. ada tahun 2099 sudah mulai. Tapi nggak bisa lihat di HP, kita langsung lihat di PC ya. Dan di rumah bisa digunakan melalui jaringan kabel ke telepon di rumah. Misal Telkom kita masukkan kabel ke rumah, itu cantumin di laptop kita. Atau cantumin ke PC. Nah, tapi ya speednya lama sekali ya, lama ya. Kalau cepat ada tergantung langganannya. Warung warnet itu juga dia berlangganan lebih cepat ke Telkom ya, Telkom ya. Di Telkom lebih cepat ya karena dia bisnis kan ya. Nah kemudian juga setelah itu karena banyak telepon seluler, jadi yang operator telepon seluler itu menawarkan juga itu ini hotspot bergerak, hotspotnya bisa bergerak bawa kemana-mana, ya. Dulu saya lama juga pakai itu. Ini nanti dikasih kartu telepon ya, nomor telepon, nanti kita langsung cantumin di situ, ya. Itu kita langganan, ya, langganan sebulan 100.000 kan. Tapi kalau pulsa udah habis, dia nggak jalan, ya. Nggak jalan. Cepat banget, mahal dulu biayanya. 100.000 sebentar udah habis. Nah tujuan dari P2P lending di Inggris itu adalah untuk menyaingi industri perbankan. Di sini juga sama kan, hanya fintech itu industri perbankan tersaingi itu ya. Karena dia beda kasus ya. Karena kalau di fintech itu dia lebih simpel ya, lebih sederhana penyaluran pinjaman kepada masyarakat itu persoalan kecil. Ya. Di bank rigid ya, banyak birokrasi.
Nah, tindakan tersebut telah mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak karena telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan P2P lending, di mana hanya perusahaan P2P lending berukuran besar saja yang diberikan dukungan keuangan. Ya. Tahun 2014, di Inggris itu diresmikan Financial Conduct Authority atau FCA yang diberikan kewenangan untuk mengatur industri P2P lending. Oh, itu lembaga mengatur ya, mengatur pengaturan tentang industri P2P lending. Namun demikian, industri P2P lending tidak bisa mendapatkan perlindungan dari Financial Services Compensation Scheme atau FSCS yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menjamin. Nah, kemudian perkembangan P2P lending di Amerika seperti apa? Jadi ya muncul 1 tahun setelah di Inggris. Di Inggris tadi 2005, di Amerika itu 2006. Ya, ini masih baru lah, masih 20 tahun laluan ya, 20 tahunan lah ya. Ini mungkin mulai muncul 20 tahun lalu. Nah, Prosper adalah perusahaan pelopornya. Ini perusahaan pertama kali di Amerika itu yang menggunakan aktivitas P2P lending lah Prosper. Ikuti kedua Lending Club, perusahaan kedua. Sebagai perusahaan berikutnya. Kemudian kedua perusahaan itu bermarkas di San Francisco, California. Ya. Nah, P2P lending saat itu jadi industri yang populer dan diminati oleh masyarakat di Amerika Serikat. Karena mereka bisa akses langsung kalau saya butuh pinjaman, saya akses langsung ke pemilik dana kan. Dana. Mungkin kalau mereka udah kenal, nggak usah melalui P2P lending lagi, langsung berdua aja langsung. Tapi risikonya itu masalah keamanan ya, keamanan. Kalau ada P2P lending menjembatani kan mereka bisa komunikasi dengan P2P lending. Kalau ada apa-apa, bisa mereka itu untuk bertanggung jawab dengan P2P lending. Ya. Kenapa lebih populer ya? Terlalu populer pada saat itu di Amerika, P2P lending itu. Karena pertama adanya dampak krisis finansial tahun 2008. Ya, ini terkenal 2008 dan 2009 mulai mereda. Yang berakibat pada penutupan penyaluran kredit baru dan pemberian suku bunga yang mendekati 0% bagi deposan oleh pihak perbankan. Nah, kedua, adanya pembatasan yang didasarkan pada kelayakan peminjam, serta diberlakukannya standar tarif peminjam yang sangat tinggi. Jadi kalau mereka itu di bank itu, kalau mereka di lending bisa lebih murah. Ketiga, investor di perbankan menilai jangka waktu yang peminjaman yang diberlakukan tergolong cukup lama. Ya. Ini sekitar 3 tahun. Kalau lending kan dia juga pendek, gitu. Bukan jangka panjang. Jadi bisa di 2 tahun, setahun, udah 6 bulan, ya, 3 bulan dan sebagainya. Nah, tahun 2008 saat terjadi krisis finansial, Prosper dan Lending Club, dua perusahaan P2P lending yang pertama kali didirikan di Amerika, itu menghentikan proses peminjaman baru di sementara waktu. Jadi dia ngambil pinjaman baru lagi. Ada kendala pada pendaftaran yang mereka lakukan pada Security Exchange Commission. Saya itu juga Zone memilih untuk angkat kaki dari pasar Amerika. Nah, beberapa waktu kemudian, kedua perusahaan tersebut berhasil mendapatkan persetujuan dari SEC, Security Exchange Commission, seperti Bapepam-nya Indonesia, itu untuk menawarkan data tentang pelunasan peminjaman kepada para investor. Nah, berdasarkan jumlah pinjaman telah disalurkan itu, Lending Club diklaim sebagai perusahaan P2P lending terbesar di negeri Paman Sam tahun 2012, yang diikuti oleh Prosper yang menempati peringkat kedua. Ini pemainnya 2 orang ini di awal berdirinya P2P lending ini. Nah, bagaimana perkembangan P2P lending di Cina? Ya. Di Cina juga setelah 2005 di Inggris, 2006 di Amerika, 2007 berdiri di Amerika. Setahun setelahnya juga, setahun setelah di Amerika. Namun praktik P2P lending sebenarnya sudah dilakukan besar Cina sejak lama, secara offline tapi ya, beberapa abad yang lalu. Jadi mempertemukan antara peminjam sama investor itu secara offline. Ya. Sekarang kan online aja.
Bukan nanti mereka kesepakatan di mana P2P lending sebagai mediator ya. Menurut data yang dirilis oleh Straits Times tahun 2014, terdapat sekitar 1.600 platform P2P lending di China. Dan saat itu di China adalah pasar P2P lending terbesar dunia, melampaui Inggris dan Amerika. Jadi China itu luar biasa. Dia yang ketiga berdiri industri P2P lending, langsung terbesar di antara pendahulunya, itu Inggris dan Amerika. Ya. Beberapa perusahaan P2P lending yang paling dikenal di negeri tirai bambu itulah Lufac, Credit East, Tungdai, Tuandai, dan Diangrong. Ada 4. Pada akhir tahun 2015, terdapat 1.031 dari 3.448 platform yang terindikasi melakukan tindakan melawan hukum, seperti fraud, Ponzi scheme, dan penipuan. Nah itu ya, jadi hampir sepertiga itu, hampir mungkin sekitar 30% dari perusahaan P2P lending di China itu melakukan tindakan melawan hukum seperti fraud, Ponzi scheme, dan penipuan. Nah, periode Januari 2013 sampai 2018, ada 4.034 platform P2P lending di China yang telah menghentikan usahanya. Ya. Karena disebabkan oleh shadow banking dan moral hazard. Ada penipuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman lebih rendah, dan kepercayaan masyarakat kepada platform tersebut menurun. Ya, jadi usahanya hal ini umumnya disebabkan oleh apa? Saldo banking ya, yang moral hazard, penipuan, fraud, kapasitas peminjam yang mengembalikan pinjaman terlalu rendah, dan kepercayaan kepada platform menurun, memicu pada penarikan dana pinjaman oleh nasabah, ya, pemilik dana. Nah, P2P lending di Indonesia bagaimana? Jadi Inggris, Amerika, China, model bisnis P2P lending juga merambah ke berbagai negara lain seperti Australia 2012 ya, mulai New Zealand 2014, India 2012, Kanada 2015. Nah, di Indonesia baru muncul bisnis P2P lendingnya itu memiliki penamaan istilah di Indonesia dapat disebut dengan pinjaman dalam jaringan atau pinjaman daring atau pindad. Ya. Jadi walaupun tertinggal dari Alhamdulillah. Walaupun tertinggal di beberapa negara lainnya, industri pindad di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Sampai dengan akhir tahun 2014, telah terdapat 99 platform pindad yang telah terdaftar berizin di OJK. Ya. Perusahaan mungkin sudah bisa cari di internet sekarang berapa jumlah jumlah ini platform P2P lending. Coba lihat, cari di ChatGPT berapa jumlah perusahaan P2P lending posisi sekarang. Kita cari itu si Amanda. Berapa jumlah perusahaan P2P lending ya. Berapa perusahaannya? Halo? Lagi saya cari, Pak. Ya, jadi ChatGPT aja. Ada berapa? Sekarang ini posisi sekarang ada berapa? Dulu 2015 ada 99 perusahaan kan. Ini untuk penyelenggara perusahaan sekitar 96 sampai 97 perusahaan, Pak, yang resmi terdaftar. Oh, turun dong. Dulu 18 ya mencapai 99 platform pindad terdaftar. Iya. Sekarang turun. Ada berapa yang perusahaan pindad lama itu yang tutup dan bangkrut ya. Muncul lagi yang baru. Itu sekarang 90. Ya, karena banyak kasus di China itu kasus penipuan, fraud ya. Dan kasus-kasus lain ya. Dan kepercayaan masyarakat dia turun ke pindad. Ya. Pindad. Jadi secara total turun. Tapi sebenarnya si ganti itu.
Nah, tumbuhnya karena dorong perkembangan teknologi informasi. Bermunculannya pindar di beberapa negara pendanaan ke lembaga jasa keuangan dan telah ada. Dana pindar dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia yang membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya. Mereka bisa langsung, bisa sama seperti contohnya banyak masyarakat itu tidak memiliki akses ke bank. Pertama mungkin ya, KTP-nya nggak ada lah, kakak nggak ada, terus juga malas ke bank ya, malas ke bank karena bank itu kesannya seperti tempat yang hanya orang kaya aja masuk ya. Orang nggak berduit susah ya. Jadi mereka bisa seperti transfer segala macam, mereka bisa menggunakan lembaga-lembaga pembiayaan non bank ya, seperti Danaku apalagi banyak deh. Seperti saya tidak menggunakan itu ya. Perusahaan yang bisa menggunakan dengan menyerahkan nomor teleponnya, saya bisa dapat kiriman dana kepada teman saudara, atau bisa mentransfer dana ke temannya hanya menggunakan nomor teleponnya, nomor telepon HP. Yang penting sudah punya e-banking. Nah, meskipun tertinggal dari beberapa negara lainnya, industri pindar di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan tadi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pindar di Indonesia mulai muncul tahun 2015 ya. Kemunculannya didorong oleh perkembangan teknologi informasi, bermunculnya pindar berbagai negara, rendahnya akses pendanaan tadi itu. Jadi itu motivasi kenapa banyak masyarakat membutuhkan P2P lending. Data OJK 2015 menunjukkan bahwa terdapat jurang pendanaan di segmen usaha mikro dan menengah sekitar 9.000 triliun per tahunnya. Ya. Jadi ada kebutuhan dana 900 triliun per tahunnya di sektor usaha mikro dan UMKM itu nggak dilayani oleh perbankan. Jadi siapa yang melani? Ya, P2P lending inilah ya. Jadi luar biasa ini. Ada kebutuhan yang banyak di masyarakat terhadap dana, tidak pinjam usaha. Usaha pemerintah untuk menutup kecurangan tersebutlah salah satunya dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat KUR yang memberikan bunga ringan itu 7% per tahun. Namun realitasnya masih tetap kesenjangan itu. Tetap terjadi kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM. Berapa dipenuhi lembaga jasa keuangan yang ada. Dia meskipun besar kebutuhan, tapi industri perbankan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga alternatif dalam menggunakan P2P lending Indonesia. P2P lending. Jadi kehadiran pindar itu sebenarnya sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara daring. Keunggulan utama dari pindar adalah tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara daring untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara daring, penilaian risiko terhadap para pihak secara daring, pengiriman informasi tagihan, collection secara daring juga, dan penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara daring, dan virtual account diperbankan kepada para pihak. Sehingga dia bisa melakukan transaksi pengiriman dana, transfer, itu tidak perlu punya rekening di bank. Dengan nomor HP ini bisa. Sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem cepat, mudah, efisien. Biayanya rendah. Dan waktu juga lebih efisien. Dan meningkatkan daya saing. Selain itu juga pindar diharapkan dapat menjadi salah satu contoh solusi untuk membantu pelaku UMKM dalam peroleh akses pendanaan dari lembaga keuangan. Sehingga OJK memandang perlu diatur praktek-praktek bisnis dari industri pindar ini. Sesuai dengan PJK nomor 7 tahun 2016 diatur tentang layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Dan PJK 7 2016 tanggal 24 Desember ya, diatur itu. Dan untuk OJK memandang bahwa industri pindar perlu diatur dari WASI dalam rangka perlindungan khusus pengguna, menyelenggarakan kegiatan platform pindar dan perlindungan kepentingan nasional.
yang tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan yang perintis. Ya. Dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Sebuah negeri itu OJK menggunakan peraturan peraturan OJK, POJK, disingkat POJK, nomor 77 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ya. Tanggal 26 Desember 2016. Jadi saat ini ada dua jenis pinjaman yang diberikan ke publik oleh PT Lending itulah untuk aktivitas produktif dan konsumtif. Nah, produktif kalau produktif mereka berikan pinjaman ke pengusaha UMKM, pengusaha mikro. Ya. Konsumtif mereka membeli motor, membeli mobil melalui PT Lending pinjaman. Tentu saja motor dan mobil itu digunakan untuk operasional perusahaannya kan, bukan untuk dipakai secara pribadi pas liburan aja. Enggak, tapi untuk bisnis. Beda di situ tujuannya. Produktif itu tujuannya untuk ini usahanya, untuk pembiayaan ini usahanya. Dan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu yang lama. Dapat dicicil dengan hitungan bulanan. Konsumtif enggak, dalam jumlah kecil dengan jangka waktu pinjam pendek, singkat. Di bawah kurang setahun ya, kurang setahun. Bisa kreditnya 3 bulan, 4 bulan, masih hitung bulan ya. Bulan. Tapi pinjam juga nggak besar ya. Ini statistik pinjam fintech P2P lending tahun 2000 2000 ini 2018 ya, 18. Nah, sudah di gambar 36 itu adanya peningkatan jumlah pinjaman signifikan, yang signifikan. Ini kalau warna merah sama warna apa namanya? Apa namanya? Orange. Apa? Orange ya, Pak? Orange. Merah sama orange. Kalau merah itu eh, aku Akumulasi penyaluran kurasi pinjaman. pinjaman. Kalau itu outstanding pinjaman, pinjam ya. Jadi tinggi pertumbuhan penyaluran pinjaman ini pertumbuhan luar biasa naiknya tahun 2000 berapa nih? Nggak kelihatan. 17, 18. Ini bulan Desember, Januari, Februari, tiap bulan ya pertumbuhannya. Selama tahun Ya, 2000 berapa nih? Tahun 2017 akhir sampai 2018 akhir, Pak. 15 lagi 14 ya akhirnya ini ya. Pertumbuhan luar biasa nih. Tapi sekarang stagnan ya. Kalau dia kan jumlahnya nggak banyak. Ya. Ini secara global bisnis P2P lending pindah berkembang pesat. Perkembangan pesat itu juga ada di Indonesia. Jadi karena apa? Pertama kemudahan akses ya. Mudah dijangkau, luas ya. Jadi targetnya generasi muda. Nah ini yang terlibat pinjol ini. Muda ya. Mahasiswa. Ini mahasiswa itu pinjol itu banyak yang stres ya. Stres. Jadi karena P2P lending ini tahu banget kebutuhan mahasiswa. Ya. Jadi diberi akses mudah-mudahnya. Minjam tinggal isi data, administrasi, langsung oke keluar ya. Dalam menit setelah itu diberikan uang tunai. Transfer ke rekening tabungan bersangkutan ya. Ini udah banyak korban ya, korban. Karena kalau terlambat denda itu luar biasa. Bunga memang ringan 7%, tapi dendanya itu. Seiring dengan perkembangan teknologi, kau pernah berutang pinjol nggak? Siapa? Nggak pernah, Pak. Amanda. Kalau Nggak berutang di mana? pernah, alhamdulillah. Berutang sama siapa? Hah? Kalau berutang sama siapa Paling kamu? sama temen aja, Pak. Buka video. Oke, buka nih. Dibuka tuh on cam ya. Kalau ngomong on cam. Nah, kalau minjam kemana si Amanda?
Kalau minjam bisa ke mana kamu bisa pinjam? Kalau minjam uang sama langsung teman, ke orangnya. sama teman. Enggak, bukan kalau minjam sering pinjam kemana? Ke temannya. Tapi nggak besar sih Pak, kecil aja pinjamnya. Bisa berapa tuh? 10.000, 30.000, 100.000. 100, 200. Oh, teman kuliah, Iya. semua teman kuliah. Enggak teman sahabat saya doang. Oh iya. Nah kalau tetanggamu ada keterlibat pinjol nggak tetangganya? Ada banyak Pak sekarang. Banyak yang jadi korban. Iya, saudara saya juga ada. Ya terus kena dia kemana? Langsung itu dikejar terus dia nggak. Dia jadi kayak gali lubang tutup lubang terus Pak. Oh, jadi kalau dia berutang 100, pas jatuh tempo dia nggak ada duit dipinjamlah ke bank 120 itu. Ya pinjam ke aplikasi lain. 100 untuk utangan lama, 20 untuk jadi tetangganya mana banyak ya korban. Halo, Banyak Pak. Banyak Pak. tetanggamu. Gimana kondisi kondisi keadaan tetanggamu yang terlibat korban pinjol ini gimana? Kondisi gimana? Dia tagih di mana? Stres di mana? Itu Ya tenang-tenang aja. stres. Stres Pak Hah? dia. Stres jadi nyari pinjaman ke orang lain juga kadang. Oh iya. Hmm, iya. Yang teman sebayamu ada yang terlibat tetangga sebaya kamu banyak. Ya nggak ada dah, Pak. Waktu itu yang itu dong Pak yang saya tahu si siapa si Tirza. Bapak Siapa? waktu itu ingat Tirza. Firza. Siapa yang ini terlibat siapa? Firza. Tirza tuh Pak yang waktu itu. Siapa masih kuliah deh? Masih kuliah Firza. Enggak. Enggak kuliah Pak. Oh, yang orang orang Irian itu. Nggak tahu udah orang Irian apa orang mana. Orang Ambon, enggak kayak orang Ambon itu. Iya, Oh ya ya si Firza baru ingat saya baru ingat ya. Dia datang sama ibunya ke iya, kampus tuh. Dan suka iya dulu. ngomongnya nggak benar ya. Iya, Sekarang di mana dulu dia? saya orang tahu udah saya Pak dia. Oh, kamu berteman sama dia? Waktu itu saya lihat WA-nya Pak dia kayak diteror gitu sama pinjol. Oh, alah. Iya, Iyalah, serem banget. dia kan hidup apa gayanya gaya hidupnya agak boros tuh. Iya, mewah. Iya. Dia hidup mewah. Dia cerita gajinya berapa juta sebulan. Jangan dari utang, ternyata benar. Ya. Iya, saya waktu itu pernah mau dibayarin Pak sama dia. Makan di mana? Ya makan sama ngerjain tugas, terus saya sama Jasmine nggak mau. Waktu itu kamu udah tahu dia terlibat pinjol. Udah tahu. Waktu itu kamu Waktu udah itu tahu siapa dia. belum tahu, belum tahu siapa Hmm. dianya. Hmm. Berapa semester kuliah di BES? 2 semester. Berapa semester sempat kuliah di BES? Sampai semester 4 deh kayaknya Pak. Oh, sempat ya. Iya, 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 iya. Yang lain ada lagi nggak contoh lain? Di teman kuliahnya ada? Nggak ada. ya Kak, itu doang saya yang tahu. Iya. Yang nggak tahu sekarang nggak tahu lagi mana nasib ini. Ya. Soalnya Iya, ceritanya itu sama saya tuh tinggi sekali, cerita tinggi. Tapi jadi ragu saya tuh. Kok bisa orang itu cerita apa berani cerita yang sebenarnya nggak faktanya ya. Luar biasa itu.
Usaha fintech ini menggunakan teknologi, software, dan big data, serta data dari sosial media. Maka kalau sudah terlibat pinjol itu, pasti teman-teman di HP yang bersangkutan dihubungi oleh mereka. Ya. Kemarin saya terlibat lagi itu dari pinjol juga. Beri informasi si Anu, benar ke karyawan di sini. Tolong Bapak ingatkan mereka. Saya nggak jawab. Ya. Udah urusan saya. Ya. Sekarang bab 20 ya. Bab 19, bab 20. Ya, bab 20 itu. Ya. Jadi sekarang mengenai fintech khusus P2P lending di Indonesia ya. Nah, tujuan fintech itu diberikan penyelenggara P2P lending adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Industri pinjaman ini hadir di Indonesia dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam mendanai bisnisnya sehingga dapat lebih berkembang dan bersaing. Targetnya adalah masyarakat dan UMKM yang secara bisnis tidak didanai, tapi tidak dapat akses ke perbankan. Di masyarakat yang butuh dana untuk memperluas usahanya atau mau bisnis ya, itu PT Planning ini salah satu solusinya. Dia bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat ya, dengan birokrasi yang lebih ringan, tidak begitu berat seperti yang PT yang lainnya gitu. Ya, apa jenis lembaga keuangan lain seperti perbankan dan sebagainya. Sehingga dia dapat menutupi kesenjangan terhadap kebutuhan pembiayaan Indonesia yang masih belum tersebar secara merata dan masih belum besar di Pulau Jawa. Kalau kita lihat jumlah fintech di Jawa itu jauh lebih besar pada di Sumatera, ya. Apalagi di Indonesia Timur, ya. Lebih jauh lagi. Ya. Ini meskipun jarak jauh-jauh tapi nggak ada masalah karena dia menggunakan fasilitas jaring internet kan. Ya. Dan hukumnya apa ya? Pertama hukumnya lah itu POJK 77 2016 tentang layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Tanggal 28 Desember 2015. So bisa download itu Sky ini dari situs OJK ya, isinya apa saja. PJK 77 ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi berbasis elektronik. Antara lain dengan ditetapkannya peraturan Presiden nomor 74 2017 tanggal 11 Juli. PJK itu berisikan ketentuan badan hukum kepemilikan, syarat pendaftaran, perizinan, batasan kegiatan, manajemen risiko, dan tanda tangan elektronik. Jadi pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia, karena OJK dan BI itu bukan pemerintah, dia kan independen. Punya target untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan inklusi. Literasi itu mengenai tentang produk itu, karena inklusi mengenai penggunaan produk keuangan. Indeks literasi keuangan menunjukkan seberapa banyak rakyat Indonesia memahami jasa keuangan. Ya. Sementara itu indeks inklusi keuangan merujuk pada jumlah orang yang menjadi pengguna produk jasa keuangan. Jadi sasaran dari fintech adalah konsumen atau masyarakat yang belum nggak bisa akses ke perbankan bisa melalui fintech ini. Keunggulan Pindar apa dibandingkan dengan lembaga keuangan lain? Itu jangkauannya luas. Kalau dia ada di Jakarta bisa melayani kebutuhan dana di Irian dan Sulawesi, Aceh bisa, nggak ada masalah.
Ini belum, jadi bisa dilalui oleh Pindad yang berkantor di Jakarta tanpa perlu mereka itu minta bantuan ke Pindad wilayah provinsi setempat. Ya. Nah, ini juga kondisi ini tidak bisa dipenuhi oleh perbankan. Ya. Berdasarkan data Institute of Development of Economics and Finance, INDEF 2018, itu menunjukkan bahwa industri Pindad telah memberikan informasi kontribusi dalam bentuk sebagai berikut ya. Pertama, penyerapan tenaga kerja itu hampir 215.000 orang ya, yang bekerja di industri fintech. Ya. Lalu bukan stimulus pertumbuhan 0,8%. Ya. Itu maksudnya. Kalau pertumbuhan fintech itu apa pertumbuhan, maka GDP juga pertumbuhan 0,8% kontribusi. Lalu pusat PBN 0,6%. Informasi dan komunikasi teknologi 2,2%. Ya ada 3 perbankan. Kalau perbankan itu 0,8%, lalu perusahaan pembiayaan 0,6%. Nah, fintech itu sekitar 0,2%. Jadi sehingga otomatis kontribusi itu berdampak pada GDP kan. Itu sebesar 25,97 triliun. Lalu juga meningkatkan pendapatan upah dan gaji. Jadi GDP itu naik sebesar 25,9 triliun. Dan peningkatan pendapatan sebesar 4,56 triliun. Maka dan secara total dia memberikan kontribusi pertumbuhan terhadap GDP sekitar 0,2%. Nah, bagaimana perkembangan Pindad di Indonesia? Industri Pindad itu tumbuh di Indonesia hingga akhir 2018 terdapat 88 penyelenggara Pindad. Bergerak di sektor produktif, konsumtif. Ya. Juga mereka bentuk ekosistem yang terbuka, siapa saja bisa jadi anggotanya. Ya. Ya, tujuannya untuk marketing juga kan. Kalau mereka bikin grup, jadi besar, jadi bisa banyak ditampung masyarakatnya, dan juga mampu memfasilitasi sekian ratus orang. Tidak masalah sih. Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggara Pindad antara lain UMKM, ya. Ibu-ibu di desa, para petani dan peternak. Dan juga Pindad khususnya lah memberi pinjaman kepada dana pendidikan atau perempuan. Nah, ini akumulasi rekening pemberi pinjaman berdasarkan provinsi ya. Di gambar 338 itu menunjukkan jumlah pemberi dana dan juga peminjam berdasarkan masing-masing provinsi. Ya. Di bentar. Ini yang gambar 37 jumlah akumulasi rekening pemberi pinjaman berdasarkan provinsi. Jadi penyerang dana itu nanti diserahkan oleh Pindad melalui pertemuan langsung dengan peminjam ya. Aceh itu 2.156 ya, jumlah pemberi dana. Sumut 8.800 orang. Kemudian Sumbar 1.911 orang. 700 orang. Jambi 3.383 orang. Sumsel 3.094. Kemudian Bengkulu 625. Yang besar mana tuh? Ya. Sumut di Sulawesi Utara besar. Yang kedua itu apa? DKI Jakarta, Pak. Yang Sumatera itu yang paling gede siapa?
Jadi paling besar adalah Sumut Sumut paling besar Iya. 4.800 orang. Paling kecil apa? Paling kecil itulah Bengkulu enggak, Babel, Bangka Belitung. Bukan Bengkulu paling kecil. Bengkulu 625. Ya, kenapa kecil? Karena memang kondisi ekonomi Bengkulu itu yang paling rendah di Sumatera itu. Dia termasuk provinsi yang miskin dibandingkan provinsi lain. Meskipun bukan miskin amat, dia miskin. Dan juga karena terisolasi itu kan. Jadi kalau kita mau ke Bengkulu itu, hanya ke Bengkulu aja dari Jakarta. Nggak bisa lewat kemana, paling ke Sumbar ke Painan. Itu aja. Jadi agak terisolasi. Kota sepi, saya pernah ke Bengkulu, itu berapa? 2000 COVID juga kemarin, 2 tahun lalu, 2 tahun lalu Bengkulu. Itu 2024 lupa saya 2024 saya ke Bengkulu. Antara 2023 sama 2024 ke Bengkulu Dan kota tenang dan jalan lebar-lebar, tanah properti masih murah situ. Nah kalau di Jawa itulah apa sih DKI paling tinggi 50.000 nggak ada lawan tuh. Yang kedua apa Gambar. Jawa Barat. Jawa Barat 43.000. Jawa Barat itu memang provinsi terbesar dengan baik luas area sama jumlah penduduknya. Kemudian Jogja 6.000. Ya. Jawa Timurnya 20.000 cuma. Jawa Barat itu luar biasa sampai 3.000. Ya beda 7.000 sama DKI. Jatim baru 1.000 cuma. Nah makin ke timur makin sedikit jumlah orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui P2P lending. Dari timur lebih itu lagi, Papua 823 cuma. Papua Barat 295. Maluku Paling itu 485. Maluku Utara 485. Maluku aja 421. Ada Ambon itu Maluku aja. Jadi Maluku Utara meskipun provinsi baru itu banyak itu orang orang kaya dibandingkan Maluku aja. Kemudian Sultra setengah 785. Sulseng, Sulawesi Selatan, Makassar itu Sulawesi Selatan itu 3.518. Ya. Surbal, Sulawesi Barat, kemudian Sulteng Tengah, Gorontalo, kemudian Sulut. Jadi yang paling besar itu ya Makassar lah. Makassar itu jumlahnya sama kayak seperti apa di Sumatera, ya 3.000-an itu sama dengan Sumatera Selatan, ya sekelas Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu ranking 2 itu di Sumatera itu, setelah Medan. Ini provinsi yang besar di Indonesia itu kan Medan, Palembang, Makassar, di luar Jawa. Dan kalau di Kalimantan itu ya masih kecil itu Tim pun provinsi kaya masih kecil itu. Jumlah orang meminjamkan uangnya. Ya. NTT 1.000 cuma, NTB 1.400 Bali Itu Maluku. Ini kondisi negara kita Jadi maka Nusa Timur itu memang area daratnya kecil Dia luas tapi daratannya kecil. Perutnya sepi. Lihat aja di peta itu. Dari Sulawesi ke atas sudah sepi. Sulawesi ke atas cuma di bawah Sulawesi sama kanan Sulawesi itu. Jadi yang besar itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sama Irian. Irian banyak tempat yang bisa didiami karena banyak gunung. Nah, jumlah peminjam, akumulasi pinjaman, tentu saja nanti di bawah jumlah yang beri dana kan biasanya. Di dana. Contoh DKI, DKI 1.140.1,1 juta, lebih besar DKI. Ya. Kemudian Sumbar itu 30 juta. Jadi lebih banyak yang minjam pada menyediakan dana. Karena satu penyediaan dana bisa minjamkan ada berapa orang. Bisa saya peminjam dana. Saya pinjamkan ada 1 orang, 100 orang, maka lebih banyak Banyak itu. Jateng di Lampung dan sebagainya. Ya. Yang paling banyak minjam apa? Lagi-lagi Sumatera Utara. Kemudian Sumatera Selatan. Yang berikutnya lah, urutan ketiga lah,
Sumbar. Enggak, Riau ya. Baru Sumbar. Ya. Nusa Timur setelah Sulawesi ke atas sepi. Ya. Itu luas area kan hampir sepertiga luas area Indonesia. Tapi datarannya nggak luas ya. Udah masyarakat sepi di Nusa Timur. Nah, bersama provinsi, kota ini kan jumlah pinjaman, akumulasi rekening pinjaman berdasarkan provinsi. Ini berapa nih? 39. Ini jumlah akumulasi rekening peminjam. Akumulasi penyaluran pinjaman. Nah, satu akumulasi penyaluran pinjaman, satu rekening pinjaman. Ya, itu beda apa itu? Ya, beda cukup beda. Sumbar itu jadi 91.000. Jadi jumlah penyaluran pinjaman itu 14 juta. Kemudian jumlah akumulasi rekening 4,3 juta. Kemudian jumlah akumulasi rekening pemberi pinjaman 207.000. Ya. Kemudian jumlah akumulasi transaksi peminjam berdasarkan provinsi 2 juta. Ya. Ya, oke, ada pertanyaan di sini. Nggak ada, Pak. Berikutnya kita lanjutkan di minggu depan ya. Ya. Besok Ya, online apa offline, Pak? apa? Besok online apa offline? Besok itu ke kampus Besok juga sih. Pak. Uh, kita kuliah jam 9 besok ya. Kita offline mau nggak offline? Terakhir kan kita mau ujiannya kan hari Rabu atau Kamis ya ujian. Ini Jadi Rabu kalau ujian. hujan saya telat dikit ya, Pak. Apa? Kalau hujan pagi saya agak telat dikit. Oh iya. Ini besok jam 9 ya. Ya, Ya, Pak. tetap juga nggak apa-apa lah. Ya, bisa kita kuliah jam berapa? Jam 10, jam 10 kan? Jam 10 biasanya. Jam 10 lah ya. Jam 10 kita ya. Oke, Pak. Ya, foto dulu ya. Oke, Pak. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Nah, terus, ya, satu. Bentar. Kiri. Ya, bentar ya. Ulang lagi ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Oke, Udah kalau masuk, Pak. oke, sampai ketemu besok ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, Pak. Ya, sama-sama.